Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama Miss Sania. Oke, agenda pada hari ini kita akan mereview untuk persiapan penilaian harian bab segitiga. Disimak baik-baik ya. Nomor 1, jenis-jenis segitiga. Kita mulai dari berdasarkan panjang sisinya. Ada 3 ya. Yang pertama segitiga sama kaki, berarti di sini AC sama dengan BC. Kemudian ada segitiga sama sisi, KL akan sama dengan LM sama dengan KM. Yang terakhir ada segitiga sembarang, berarti PQ tidak sama dengan QR, tidak sama dengan PR. Selanjutnya jenis segitiga tapi berdasarkan besar sudut-sudutnya. Ada 3 juga. Yang pertama segitiga lancip. Nah, di sini ketiga sudutnya, sudut A, sudut B, dan sudut C besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Jadi ini besar sudut lancip ya. Kemudian ada segitiga siku-siku. Nah, siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di sudut K. Besar sudut siku-siku berarti 90 derajat gitu. Yang terakhir segitiga tumpul. Tumpulnya ada di sudut P. Untuk ukuran sudut tumpul berarti besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Next. Oke, ini tentang jumlah sudut dalam segitiga itu kan totalnya 180 ya. Nah, di sini sudah diketahui 2 sudutnya, yang ditanyakan adalah nilai X-nya. Berarti kita tinggal jumlahkan X ditambah 60 ditambah 80 itu sama dengan 180. Kita selesaikan nih yang bukan berbentuk variabel ya. 60 tambah 80 140 sama dengan 180. Kita mau cari X berarti 140 nya pindah ke ruas kanan. Lawan dari penjumlahan adalah pengurangan. X sama dengan 180 dikurang 140. Hasilnya X sama dengan 40 derajat. Yang keempat tentang garis istimewa pada segitiga. Oke, di sini ada gambar segitiga, kemudian titik sudutnya ada P, Q, R. Kalau misalkan Miss tarik garis dari P ke bawah ya. Nah, di sini ada huruf S, berarti PS ini kalau misalkan dikasih tanda tegak lurus, nah, itu namanya garis tinggi. Jadi kata kuncinya adalah tegak lurus. Berarti garis tingginya adalah PS. Oke, kalau misalkan Miss tarik garis dari sudut Q, ya, kemudian ada T di sini. Nah, berarti QT itu apa? Kalau ada simbol di sudutnya, berarti ini artinya membagi 2 sudut sama besar, ya. Nah, namanya garis bagi. Kata kuncinya membagi sudut. Oke, garis baginya QT. Yang terakhir di sini Miss tarik garis dari sudut R ke U. Nah, kalau ada tanda seperti ini artinya membagi 2 sisi sama panjang. Namanya garis berat, membagi sisinya. Garis berat jadinya RU ya. Next. Ada gambar seperti ini, kemudian diketahui besar CAB 68, bisa kita tulis CAB, cari 68 berarti di sini ya. Kemudian sudut ACB 73, berarti di sebelah sini. Yang ditanya adalah CBD. Nah, untuk soal ini kita bisa menggunakan hubungan antara sudut dalam dan sudut luar pada segitiga ya. Kalau mau mencari sudut luar, CBD ini kan sudut luar ya. Nah, itu bisa kita jumlahkan 2 sudut dalam tapi bukan yang bersisian dengan sudut luar tersebut. Jadi
Kalau mau cari CBD, kita bisa mencarinya dengan CAB ditambah ACB. Jadi 68 ditambah 73, kita hitung hasilnya 141 derajat. Kalau mau cari sudut yang sebelah sini dulu nih, pakai jumlah sudut dalam segitiga yang 180 juga boleh. Jadi 180 dikurang 73 dikurang 68, nanti kan dapat di sini ya. Nah, untuk mencari CBD-nya berarti artinya pelurus dari yang kalian cari ini. Gitu. Jadi bebas caranya. Oke. Selanjutnya ada gambar seperti ini ya. Yang ditanya adalah nilai A, B, dan C. Oke, kalau kita mau pakai hubungan sudut dalam sudut luar, berarti kan di sini yang diketahui adalah bagian sebelah sini ya, 54 derajat dan 48 derajat. Artinya yang bisa kita cari adalah sudut C-nya. Ya, sudut C sama dengan 54 ditambah 48, karena sudut C ini kan sudut luar ya. Sudut luar, sisiannya kan yang sebelah sini. Nah, berarti kalau mau penjumlahan sudut dalam ya si 54 dan 48 ini gitu. Kita hitung nanti dapat 102 derajat untuk sudut C-nya. Nah, kemudian kita bisa mencari nilai X nih yang bersisinya sama sudut C. Kan kita sudah belajar nih kalau sudut dalam itu totalnya 180. Nah, di sini sudah ada dua sudut yang diketahui, berarti kita bisa mencari satu sudut lagi. X ditambah 54 ditambah 48, hasilnya 180. Nanti X ditambah 102 sama dengan 180. 102-nya ke ruas kanan ya, jadi dikurang nanti. Kemudian hasil akhirnya adalah X ketemu 78 derajat. Nah, kalau X-nya sudah ketemu, berarti di sini 78 ya. Untuk mencari A-nya, berarti jangan yang bersisiannya, tapi yang dua sudut lainnya. 78 ditambah 48, hasilnya 126 derajat. Kemudian yang B, sudut luar ini, sisiannya kan yang 48 derajat ya. Nah, jangan sama ini, tapi dijumlah antara 78 ditambah 54, hasilnya 132 derajat. Selanjutnya, hitunglah keliling segitiga yang panjang sisinya 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Karena yang ditanya keliling, berarti kita jumlahkan saja sisi-sisinya. Kalau mau dibuat sketsa seperti ini ya, kita jumlahkan berarti AB ditambah BC ditambah AC. Kita tulis 10 ditambah 8 ditambah 6, hasilnya 24, satuannya cm. Nomor 8. Ada dua segitiga ya, yang berwarna abu-abu atau segitiga ABC, dan yang berwarna kuning di sini ada segitiga BDC. Nah, di sini AB diketahui 15, bisa kita tulis dulu. AB-nya 15, BD 9, kemudian CD-nya 12. Yang ditanya luas. Luas itu rumusnya alas kali tinggi bagi 2. Ingat ya, tinggi itu harus tegak lurus sama yang namanya alas. Berarti kalau mau mencari luas segitiga BDC, coba BDC, alasnya berarti BD ya, tingginya CD, bagi 2, kita tinggal masukkan angkanya, 9 dikali 12 per 2, bisa dihitung 12 bagi 2 dulu, 6 ya, 6 kali 9, 54, satuannya cm per segi ya, untuk satuan luas. Untuk mencari luas ABC, ABC berarti alasnya adalah AB. Nah, tingginya berarti masih pakai yang ukuran CD ya, karena kita ambil yang tegak lurus dengan si alas. Jadi 15 dikali 12 dibagi 2.
12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 kita kalikan 15 hasilnya 90 cm persegi. Nomor 9 ini untuk soal uraian ya. Jadi diketahui gambar seperti ini. Kemudian kita yang ditanyakan adalah X ditambah Y ditambah Z. Nah, kuncinya di mana? Kita lihat yang sudah berupa angka atau bilangan bulat ya. Di sini ada 70 karena kan yang lainnya masih bentuk aljabar nih. Nah, kita lihat nih kiri kanannya ada hubungannya atau tidak. Nah, 70 derajat ini kan ada hubungannya dengan 2x min 2 ya. Mereka itu sudut berpelurus. Berarti ketika dijumlahkan hasilnya 180. Bisa kita tulis seperti ini. 70 ditambah 2x min 2 sama dengan 180 karena berpelurus. Kita selesaikan yang ada koefisiennya, kita pisahkan dulu ya 2x, kita hitung yang tidak ada variabel ya maksudnya ya. 70 min 2 hasilnya 68 sama dengan 180. 68-nya kita pindah ruas, berarti kebalikan dari penjumlahan adalah pengurangan, sehingga 2x sama dengan 180 dikurang 68. Hasilnya 2x sama dengan 112. 2x artinya 2 dikali x. Berarti kalau mau mencari x, lawan dari perkalian adalah pembagian. X sama dengan 112 dibagi 2. Nanti kalau dihitung hasilnya x adalah 56 derajat gitu. Setelah itu berarti x-nya kita dapat ya 56. Nah, X, Y, dan 70 ini kan sudut dalam nih. Berarti kalau dijumlah hasilnya 180. X-nya kita masukkan 56 ditambah Y ditambah 70 sama dengan 180. Y ditambah hasil dari 56 tambah 70 ya. 126 sama dengan 180. Berarti Y sama dengan 180 dikurang 126. Hasilnya Y sama dengan 54 derajat. Kalau mau cari Z-nya gimana? Nah, Y-nya kan sudah ketemu nih. Y dan Z itu kan sudut yang saling berpelurus. Berarti ketika dijumlahkan hasilnya 180. Oke, Y-nya ketemu 54 ditambah Z sama dengan 180. Z berarti 180 dikurang 54, hasilnya Z sama dengan 126 derajat. Berarti kalau ditanyanya X plus Y plus Z jadinya 56 ditambah 54 ditambah 126. Hasilnya 236 derajat. Boleh pakai cara ini, boleh pakai cara langsung nih. Nah, di sini kan pertanyaannya kan X plus Y plus Z ya. Kalau kita lihat gambar, Y plus Z ini ketika dijumlahkan, karena dia sudut saling berpelurus, maka totalnya sudah 180. Jadi kalian cukup mencari X-nya saja. Yang cara yang sebelah sini nih. Nah, seperti itu juga boleh ya. Nomor terakhir, ini juga untuk uraian. Reza bermain sepeda mengelilingi taman berbentuk segitiga dengan sisi-sisinya 75 meter, 100 meter, dan 125 meter. Setiap 2 menit Reza dapat menempuh jarak 150 meter. Waktu yang diperlukan Reza untuk mengelilingi taman sebanyak 2 kali putaran adalah... Oke, di sini ada kata-kata mengelilingi ya. Berarti kita menggunakan rumus keliling dulu. Kelilingnya berapa? 75 kita tambah 100 tambah 125. Hasilnya 300 meter. Nah, di sini kita cari jarak 2 kali putaran ya. Yang ditanyakan 2 kali putaran nih. Langkah pertama kita cari dulu total jaraknya. Bagaimana? Berarti 2 dikali
300. Jadi ini kelilingnya itu untuk satu putaran 300. Kalau 2 putaran berarti 2 kali 300. Hasilnya jaraknya atau total jaraknya adalah 600 meter. Setelah itu kita cari waktu yang diperlukan. Berarti 600. Nah, di sini kan kata-katanya setiap 2 menit Reza dapat menempuh jarak 150. Berarti dari total jarak yang kita peroleh, kita bagi 150, kemudian kita kalikan dengan 2 menit. Ya, ini bisa dicoret 0, nolnya ya. Terus 60 dibagi 15 hasilnya 4. 4 kali 2 hasilnya 8. Jadi waktu yang diperlukan Reza untuk mengelilingi taman sebanyak 2 kali putaran adalah 8 menit gitu ya. Sampai di sini persiapan untuk penilaian harian bab segitiga semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Sukses terus ya, jangan lupa dipelajari dengan sebaik mungkin. Terima kasih, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.